What you, Carl? What you feel, Carl? Excuse me, are you Muslim? Yeah? Yeah. You know Indonesia? Indonesia. Nice country, Islam. It's me, Indonesian. Indonesia. Yes, Welcome, Palestine. Alhamdulillah. Do you have message for Indonesian people? Alhamdulillah. Ya. What you, Carl? What you feel, Carl? Very, very like, I can't think of the words. Family. Yeah, just like in Indonesia. Like Indonesia. Very welcoming, very friendly. Don't you see that? Soon he knew that I'm Indonesian. Yeah, He straight away, come here, come here, come here. And they know Indonesia because Indonesia probably the biggest support for the Palestine. Yes, not just support in terms of country, we also support giving aid, money. We even have Indonesian mosque in Gaza Strip. yeah. Yes, because quite conflict there now, not safe, so we can't go. But we do have, we help them. And Indonesia is Indonesia and Malaysia, two of the country that didn't accept Israel. So, ya, politically di sini kenapa Palestina belum diakui, ya itu dia, karena Amerika dengan sekutu-sekutunya. Tapi ternyata Inggris, Prancis yang dulunya support Israel, sekarang mereka nggak support lagi. Mereka kayak di pertengahan sekarang. Sekarang ini tergantung dari Amerika. Nah, Amerika sendiri tahulah yang mengontrol dunia ini. Jadi padahal yang mengakui sudah lebih dari 130 negara di PBB, tapi tetap aja yang namanya Palestina tetap tidak merdeka. Dan apa namanya itu karena itu karena ini, karena Yahudi banyak menguasai Amerika. Intinya orang di Amerika itu banyak Yahudinya, maka nggak akan, mudah-mudahan suatu saat. Dan ini You know Indonesia? Indonesia. Nice country, Islam. It's me, Indonesian. Indonesia. Yes, Welcome, Palestine. Alhamdulillah. Do you have message for Indonesian people? God bless him. Thank you so much. Because a lot of Indonesian people pray for Palestine. Inshallah. Yes, we always pray. Thank you. I just follow my friend because he's Christian still, so he want to look at church. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde. Ini masih kelanjutan dari video kami ke perjalanan kami ke Bethlehem. Banyak sekali cerita-ceritanya, ya Allah, Masya Allah. Dari ketemu sama orang Palestina, lihat-lihat batasan border-bordernya, dinding-dindingnya. Nah, saat ini saya berada di belakang gereja. What is the church called, Carl? Nativity. Nativity. Ya, namanya Nativity. Nah,
ini bukan hanya sejarah untuk orang Kristen aja. Kita bicara tentang gereja, oke? Tapi tidak hanya orang Kristen aja. Ini 3 agama, versinya berbeda-beda. Oke, kalau versi orang Kristen bahwa disinilah tempat lahirnya Yesus, yaitu di Islam namanya Nabi Isa alaihissalam, di mana Bunda Maria kalau mereka, kalau kita adalah itu Maryam, itu melahirkan di sini. Nah, saya agak sedikit takut guys, karena video lagi. Ya. Dan bagi orang Yahudi, di sini adalah tempat dari meninggalnya Nabi Daud dan istrinya Rahel, perjalanan menuju ke suatu daerah. Jadi waktu itu Nabi Daud berhenti di sini karena istrinya Rahel itu lagi sakit dan akhirnya meninggal. Dan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga, you call Solomon, isn't it, Carl? I didn't know what the start of it was, so I couldn't tell you what's called the Solomon. prophet Solomon and Daud. There are prophets called Solomon and David, yeah? David, ya, probably David you call. Jadi dalam bahasa Inggris ini beda-beda guys. Nah, beliau ini, para nabi ini meninggalnya di sini. Dan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di sini. Itu ada di Al-Quran. Waktu Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, terbang dari Mekah dan berhenti di sini sejenak untuk salat sunat 2 rakaat dengan malaikat Jibril. Nah, disinilah malaikat juga bilang kepada Nabi Muhammad bahwa di sini juga mengkonfirm kalau di sini tempat lahirnya Nabi Isa alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sholat di sini 2 rakaat, turun dari menggunakan burung burak, akhirnya sebelum menuju ke Al-Aqsa. Oke, kita lihat. I pray tonight. Here, Palestinian, but here not allowed to enter Israel. Not allowed, yeah. Yes. In Indonesia, people fight for Palestinian. Come with me. Dikasih lagi guys, tahu saya orang Indonesia tadi dia diajak lagi ngopi. Hi. Huh? To work in TV? To work? You work in TV? In England, yeah. Yeah. Braces? No, I live in there, but I originally Indonesia. If you need anything, I am here. If you need my friend, anything, I am here. Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I just sure. Guys, kita udah nyampe nih di gerejanya. Jadi di sini gereja. Cuman versinya bahwa disinilah tempat dari Nabi Isa dilahirkan. To go in there. Ya, kita masuk. People must have been a lot smaller Ya. a long time ago. Besar banget jadinya. Cuman di sini nggak ada kursinya. No, we okay. Explanation? Thank you. Your explanation, go. Hah? Oh, apa ini? Enaknya di sini karena kita
bukan di musim libur ya, jadi nggak terlalu banyak orang di sini. Mayoritas yang ke sini ini adalah orang Kristen. Karena di Islam sendiri yang kita tahu ya, bahwa Nabi Isa itu ya lahirnya di bawah pohon korma. Tapi di sini tidak ada keterangan di Bethlehem ini tepatnya di mana. Yang jelas di Bethlehem ini. Okay, guys, when you go downstairs, I will meet you from the other side. Okay? Kita masuk ke dalamnya. No, I can do it now. I'm good. Hold my now I'm good. That's what this stuff. Yeah, okay. All right. So we're going to put our hands with our new rings and we're going to get a picture real quick. Guys, warm. Hah? Warm. It's warm? The angel is there. Serius. Okay. The place of birth of Jesus on the right hand side, the angel on the left hand side. This is the main direction. This is the manger. After he was born. When he what? When he was born, he was put in a manger Like bed. because there was no bed. A manger is where they put the hay for the cattle. Ini si meja ini. Setelah melahirkan ditaruh di sini. Can I take picture you there? Huh? Tertarik kamu? Okay, let's go out then. Let's give it orders. Jadi itu aku pikir tadi ada apa namanya itu, ada lubangnya. Ternyata cuma tanda hitam aja sebagai jejak di mana Yesus Nabi Isa alaihissalam lahir versi agama Katolik ya, agama Kristen. Sudah keluar kitanya. Maybe I can ask. Sorry. Excuse me, are you Muslim? Yeah? Yeah. You know Isa alaihissalam. Is it here also? You speak Arabic? No. أنا مسلم الحمد لله. Yeah, alhamdulillah, yeah. وبنصلي this الله أكبر. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. You want to go there?
Yeah. So you believe is Jesus born? Well, Yeah. yes, but I'm not supposed to really say it, but the story that we're told in the gospel Yeah. is from 4 different points of view, All right. and it's told after the fact, not by people that were actually there. Jesus was actually there because he was born, wasn't he? But it's told by his apostles. Okay. No, the disciples, sorry. Matthew, Mark, Luke and John, Yeah. after Jesus had died. Yeah. So there's no guarantee that that is where he was born. So it's not one testimonial. No, it's four different people's. Different version. That's Yeah. what I say. Even in But that testimonial, the Gospels were told. Well, that part of the story was told to the disciples yeah. by Jesus after he was already dead. Dari pengalaman kita hari ini bahwa di sini memang keadaan lumayan susah. Saya lihat orang-orang jualan kadang jualannya dibiarin aja, terus nggak ada pembeli karena ya politikal itu. Jadi mereka perekonomiannya juga sangat-sangat terancam juga di sini. Mereka berharap mungkin ada orang yang mau makan, nggak terlalu banyak orang ke sini, nggak ada support juga. Ya Allah, saya benar-benar merasa tersentuh dengan cerita si abang yang tadi. Mungkin kalian lihat video sebelumnya, itu bahwa kalau nggak habis ya udah mereka kasih ke saudaranya, orang yang membutuhkan, katanya dibagi-bagiin. Gitulah mereka jualan, nggak ada pembelinya katanya kan. Nah, karena kita sekarang ini berada di Bethlehem, ini ada beberapa pendapat-pendapat yang simpang siur nih. Jadi saya barusan ke Sikal juga saya jelasin kalau kata Sikal bahwa agama tertua itu adalah Yahudi, setelah itu baru Kristen, baru Islam. Jadi saya jelasin bahwa sebenarnya agama Islam itu semenjak dari Nabi Adam, bukan terakhir. Yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad yang menyempurnakan Islam yang kami sekarang jalankan ajarannya. Jadi oh begitu katanya. Ya, setiap nabi yang dipercayai oleh Yahudi dan Kristen itu adalah nabi kami juga. Jadi kalau nabi itu agamanya Yahudi dulu, terus kemudian pindah lagi ke Kristen, nggak mungkin. Setiap nabi punya agamanya satu. Ya kalau kami sebagai orang Islam percaya bahwa nabi itu adalah agamanya Islam, dan orang Kristen percaya kalau nabi itu adalah agamanya Kristen. Oke? Jadi itu simpang siurnya. Islam bukan agama yang terakhir, tapi Islam mempunyai nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad yang tidak dipercaya oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Di versi Islam, beliau itu adalah messenger dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan akhirnya dia tahu, oh begitu ceritanya. Ya, apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat penting sekali untuk tiga agama ini, baik Yahudi, Kristen dan Islam. Dan bagi kita, the reason we go into Mecca is one of the reason because Abraham, Prophet Abraham. Ya, yeah. Alright. Jadi suasana di sini nih lumayan sepi banget. Yang jalan cuma satu orang. Bethlehem ini walaupun dikepalai oleh seorang Muslim, seorang Palestinian, tapi peninggalan atau situs-situs agama lain juga banyak di sini. Malah mendominasi itu kayaknya Kristen. Banyak church. Oh my God. So quiet, is it, Carl? Very. One by Italy. Gila, nggak ada orang sama sekali. Satu pun nggak ada orang yang lewat.
Jadi gereja di mana-mana guys, di mana-mana gereja. Gerejanya terawat juga. Dan yang saya sukanya di sini, mereka tidak begitu membahas agama, karena mereka nggak ada mempunyai perselisihan antar agama. Kayaknya mereka damai-damai aja. Memang konflik politik lah di sini yang bikin suasana lumayan tegang. Sepi di sini karena banyak sekali orang Palestina itu mengungsi, ya kan, lari. Ini karena nggak ada kegaduhan aja ini. Nah, jadi kosong semua. Jadi guys, makanya banyak orang-orang Palestina ini, karena diberitakan lain, jadi mereka ayo datanglah ke Palestina, lihatlah. Dari tadi kalian lihat sendiri, turis nggak begitu banyak di sini, orang luar. Ya, karena oh ya, jadi setelah mereka lihat sendiri, mereka tahu siapa sih sebenarnya yang salah. Carl, after you seen all of this, do you think the media fair? Well, if I have to answer honestly, I've not actually seen the media. I actively avoid it. But based on what you know, I know from what people have said, no, it's wrong. it's wrong. So you seen in your eyes exactly, and so many wall, even though in Palestinian territory. Ya, ini emang benar. Kalau sudah ke sini bakal lihat sendiri gimana nasib mereka, gimana kota mereka yang dulunya saya yakin lively, tapi sekarang udah kayak banyak tempat-tempat kayak kota hantu, yang banyak properti-properti yang ditinggalkan oleh mereka. Karena mereka pergi mencari suaka, dan banyak orang seperti Sikal juga datang ke sini dan mereka lihat sendiri, dan pemikirannya berubah karena mereka melihat bukti kenyataannya seperti apa. So, itulah trip saya sama Sikal di tanah Palestina, dari Yerusalem ke Palestina, tepatnya di Bethlehem. Yang banyak sekali yang dapat saya pelajari, terutama saya melihat langsung, berkomunikasi langsung, cerita langsung dengan orang Palestina, bagaimana keadaan mereka di sini, apa yang mereka harapkan, dan bagaimana sistem di sini, politik antara Palestina dan Israel. Gak itu aja, yang paling menakjubkan itu adalah kalau mereka itu tahu saya orang Indonesia. Ya Allah, langsung aja mereka melayani saya, menghargai saya, apapun dikeluarin, seperti yang kalian lihat di klip-klip berikut sebelumnya. Dan di saat kita jalan biasa ya di tempat turis itu pasti ada yang menawarkan ini, bla. Setelah mereka tanya kamu dari mana, saya bilang saya dari Indonesia. Langsung ayo ke sini, free, ayo minum, nggak bayar, gratis katanya. Itulah berarti memang di Palestina ini hampir dari
mungkin mayoritas dari mereka kenal dengan Indonesia, bagaimana perjuangan Indonesia membantu Palestina. Karena hubungan antara Indonesia dengan Palestina tidak bisa kita pungkiri dari zaman dulu sampai sekarang, tidak hanya karena Islam, tapi dukungan dari Palestina terhadap Indonesia dulu juga. Dan sekarang ini juga dukungan Indonesia, Malaysia ke Palestina tidak henti-hentinya, baik secara moral, material, apapun Indonesia lakukan untuk Palestina. Semoga tetap berlanjut, karena saya sendiri di sini melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ini banyak tempat-tempat di sini kayak seperti tempat mati ini baru di Bethlehem, belum lagi di Ramallah, di tempat yang lain. Saya pengen banget ke sana, tapi mungkin alasan keamanan, karena saya sama Sikal orang Inggris juga. Jadi ini nggak tahu, pokoknya demi kebaikan kita juga. Yang penting saya sudah menginjakkan kaki di Palestina, itu saya sangat bersyukur sekali. Dari segi politik kita melihat sekali Sikal juga terbuka matanya bahwa di barat sana mereka tidak mengakui Palestina. Mereka tidak mengakui kalau tanah Palestina dicuri, diambil bertahap-tahap oleh Israel, dan di sini kita sudah lihat pembuktiannya. Saya tidak berpihak karena saya Muslim, orang Palestina enggak, tapi memang itu faktanya. Memang faktanya bahwa mereka itu terintimidasi di sini. Mudah-mudahan ada solusi yang sangat baik, dukungan internasional semakin bertambah kepada Palestina. Sekarang ini UK, France, dan semua itu tidak mendukung sepenuhnya lagi untuk Israel, tapi mereka sudah mulai di tengah, walaupun belum mengakui kemerdekaan atau independen dari Palestina. Tapi sudah banyak negara-negara lain seperti Swedia, mereka sudah mengakui kalau ini adalah negara Palestina. Oke, guys, kita balik lagi ke Jerusalem. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Say bye-bye, Carl. Bye-bye. Sampai Jumpa lagi. Kita jelasin ke teman apa yang terjadi sebenarnya di Palestina. Syukur dan temannya juga udah tahu, karena temannya udah pernah ke sini juga. Lihat cek paspor, guys, biar mereka mastiin nggak ada orang Palestina yang keluar dari Palestina. Mereka nggak boleh ke Israel, tapi orang Israel boleh ke Palestina. Yeah, that's what it says, isn't it? I think so. Yeah. Jadi kalau lu orang Palestina, lu nggak boleh ke Israel. Ya, mereka nggak boleh keluar. What do you think, Mr. Kaldubule? It's terrible. Absolutely horrendous. It's not humane. It's like how they treated black people in ghettos, preventing them from leaving. It's like treating us like we are more superior to the Palestinians. It's not technically a border, so why do we need to use passports? Just not allowed to get out. What's wrong with it? Unless if they become Israeli. It's like an exile. And the world doesn't know this. Well, they know, but they just ignore it. What we call human right. It's inhuman. It's not Kita human. masih di Palestina. There's no human rights about that.